Halo, di video ini saya akan menunjukkan kepada Anda cara melewati FRP di AGMH6 Anda. Oke, jadi jika Anda ingin melewati FRP, itu sebenarnya tidak terlalu sulit. Bypass itu pada dasarnya adalah jika Anda tidak tahu kunci layar dan akun Google Anda yang sudah masuk di ponsel Anda. Maka Anda bisa menghilangkan semua itu. Memang butuh sedikit usaha, tapi ini memungkinkan, jadi mari kita coba lakukan. Untuk melakukannya, Anda harus terlebih dahulu mereset ponsel, dan untuk mereset ponsel, Anda harus mematikannya terlebih dahulu. Karena Anda tidak tahu kunci layarnya. Kemungkinan besar begitu. Kalau Anda tahu, Anda pasti sudah menonaktifkan kunci layar, kan? Atau mengubahnya. Anda bisa mematikan ponsel dengan menekan dan menahan tombol power, lalu mengetuk matikan daya. Sekarang tunggu sebentar, sekitar 15 detik, dan setelah itu Anda perlu masuk ke mode pemulihan. Nah, untuk masuk ke mode pemulihan di ponsel ini, Anda perlu menekan dan menahan tombol daya selama sekitar 2 detik, dan setelah 2 detik itu, tambahkan tombol volume turun dan terus tekan tombol daya dan volume turun secara bersamaan hingga Anda sampai ke layar pemulihan. Mari kita coba. Tekan tombol daya selama sekitar 2 detik, lalu tekan tombol volume turun setelah beberapa saat. Logo AGM Mobile akan muncul dan ponsel tidak akan bergetar. Sekarang Anda akan melihat mode pemulihan Android. Jika tahu Anda belum berhasil melakukannya, cukup matikan ponsel lagi. Ingat untuk menekan tombol volume turun setelah menahan tombol daya selama 2 detik, lalu terus tekan kedua tombol tersebut. Gunakan tombol volume turun untuk menuju ke Wipe Data, Factory Reset, lalu tekan tombol daya. Gulir ke bawah dan pilih Factory Data Reset. Sekarang Anda bisa melihat bahwa penghapusan data telah selesai. Sekarang kita bisa memilih Reboot System Now dan tekan tombol daya untuk memilihnya. Ini akan memakan waktu sebentar agar ponsel dapat memulai ulang. Jadi dalam proses itu, kita sudah bisa mulai menuju ke komputer dan mengunduh semua alat yang diperlukan. Jadi jika Anda membuka browser pilihan Anda, setelah itu, lalu Anda bisa secara langsung memilih opsi yang tersedia di sini. Kunjungi situs web kami, yaitu hardreset.info. Dan pergi ke bagian unduhan. Di bagian unduhan cari SPD, cukup ketik SPD dan Anda akan menemukan driver CPU SPD Unisoc. Klik pada unduh di sini lalu klik unduh lagi. Sekarang silakan Anda klik tombol simpan terlebih dahulu. Lalu setelah itu segera buka situs web kami yang lainnya, yaitu di alamat hardwaresetinfo/FRP tool ranking. Persis seperti contoh yang Anda lihat itu. Sekarang Anda akan menemukan perangkat Lunak EFT Pro. Perangkat lunak ini berbayar sekitar $10 per bulan, tapi sangat berguna karena memang berfungsi dan bisa menghapus FRP, perlindungan reset pabrik, di ponsel ini maupun di banyak ponsel lainnya. Ada juga ponsel lain yang direkam di channel ini, dan beberapa di antaranya memang menggunakan perangkat lunak EFT Pro. Ngomong-ngomong, jika Anda membayar $10 per bulan untuk 1 bulan, Anda tidak perlu khawatir jika gagal dalam prosesnya karena Anda bisa mengulanginya. Tidak ada batasan berapa kali Anda bisa menggunakannya. Sekarang mari kita coba menuju ke sana. Ketika Anda klik di sini, Anda akan menemukan tempat untuk membelinya yang sudah kami cek dan Anda tidak akan tertipu di sini. Lihat, hanya sekitar $9 menurut saya itu sepadan untuk memperbaiki ponsel Anda dan mungkin juga beberapa ponsel lainnya. Untuk mengunduhnya, cukup klik namanya di situs web kami, lalu klik unduh. Ngomong-ngomong, Anda bisa lihat di sini di situs web EFT Pro. Sepertinya unduhannya belum mulai. Saya mungkin perlu menggulir sedikit ke bawah, tapi Anda bisa melihatnya di situs web tersebut. Saya tidak akan klik simpan karena saya sudah mengunduhnya. Tapi di situs webnya, Anda bisa lihat bahwa ada berbagai perangkat lain yang juga didukung, seperti iPhone atau perangkat lainnya, kan? Jadi itu cukup keren.
Beberapa model Samsung juga didukung. Sekarang, ketika Anda ingin mulai buka File Explorer, masuk ke folder Downloads dan Extract Driver SPD, cukup klik kanan pada file tersebut, klik Extract All, lalu klik Extract. Sekarang, buka file tersebut dan pilih versi Windows Anda, kemungkinan besar Windows 10. Jika Anda menggunakan Windows 11, Anda tetap bisa memilih Windows 10, lalu jika sistem Anda versi 64-bit, pilih 64. Kemungkinan besar, memang begitu. Jika Anda menggunakan komputer yang sangat lama, Anda mungkin ingin memilih 32. Kemungkinan besar akan muncul pemberitahuan bahwa komputer Anda tidak mendukung versi yang sedang Anda coba buka. Jadi mari kita klik Next. Prosesnya berjalan sangat cepat. Dalam kasus saya, karena drivernya sudah terpasang, saya sarankan untuk merestart komputer setelah menginstalnya. Dan pada dasarnya, itu saja di sini. Ini hanya beberapa file saja. Kita tidak perlu memikirkan file-file itu. Dan sekarang, update 36 atau berapapun nomornya, file yang tadi Anda unduh bersama software EFT Pro, lalu klik Extract All juga. Saya sudah mengekstraknya, tapi Anda bisa melihatnya. Ceritakan sesuatu tentang antivirus itu. Nah, program ini telah kami uji dan kita bisa mencoba mengekstraknya dengan menggunakan mesin pemanen jerami Windrower. Ya, aku akan... saya akan pergi ke sana saja. Ya, sekarang sudah berhasil diekstrak, tetapi saya sarankan untuk membuka pengaturan komputer Anda dan menonaktifkan antivirus untuk sementara waktu. Anda dapat mengaktifkannya nanti, Anda dapat menghapus instalasi programnya nanti, tetapi hanya untuk sementara, agar tidak mengganggu dan membiarkan Anda terhubung ke komputer Anda. Jadi untuk melakukannya, saya akan menyarankan Anda untuk pergi ke... Saya tidak pernah ingat pengaturan apa itu, jadi mari kita coba ketik saja keamanan. Pengaturan keamanan Windows ya, di bagian privasi dan keamanan. Sekarang mari kita masuk ke perlindungan virus dan ancaman. Ini akan membuka keamanan Windows. Dan kemudian mari kita lakukan seperti ya, mari kita masuk ke situ dan kelola pengaturannya. Sekarang saya akan menonaktifkannya sebentar saja saat kita menggunakan program ini supaya tidak mengganggu. Dan sekarang mari kita coba gunakan programnya. Dan sekarang kita akan membuka EFT Pro, seperti yang bisa Anda lihat. Saya akan klik info lebih lanjut di sini, lalu jalankan saja. Sekarang saya perlu masuk, jadi tunggu sebentar dulu ya. Saya hanya perlu, jika Anda punya email dan kata sandi, maka Anda mungkin perlu mengaktifkan tombol ini dan masukkan email serta kata sandi Anda. Tapi saya punya dongle yang bisa saya gunakan untuk masuk dengan cukup mudah. Oke, sekarang saya sudah berhasil membuka program dan masuk. Tertulis ditemukan driver yang tidak lengkap. Mari klik ya untuk langsung menginstal semua driver yang dibutuhkan. Jika muncul jendela tambahan, cukup klik berikutnya dan sebagainya. Dan Anda bisa lihat sudah selesai. Sekarang mari kita masukkan nama model kita. Cukup ketik AGM dan pilih versi H6. Lalu setujui di sini dan pilih model ini. Hanya ada satu model, jadi itu cukup mudah. Sekarang kita perlu memilih, reset kunci FRP, tapi sebelum itu mari kita ke ponsel kita. Pastikan bahwa semua data yang dibutuhkan sudah terbaca. Jadi mari kita masuk ke pengaturan, sambungkan ke Wi-Fi, lalu tunggu sebentar sampai perangkat mengetahui bahwa akun kita memiliki FRP. Anda tahu, ini hanya perlu memuat sebentar. Jadi ya, ayo kita lakukan. Saya akan kembali lagi sebentar lagi. Oke, sekarang sudah memuat selama sekitar 3 menit. Mari kita klik pada down copy dan tunggu sedikit lebih lama. Oke, sekarang muncul verifikasi PIN. Baiklah, mari kita klik pada gunakan akun Google saya sebagai gantinya. Jelas kita tidak tahu PIN-nya. Kalau kamu tahu, mungkin kamu tidak akan menonton video ini karena kamu bisa langsung memasukkan akun Google di sini.
kalau kamu tahu. Sekarang mari kita matikan ponselnya. Jadi tekan dan tahan tombol power, lalu ketuk matikan daya. Sekarang di software FT Pro, pilih FRP, reset kunci, klik mulai, dan sekarang mari kita hubungkan perangkat kita. Pastikan kabelmu sudah terhubung ke komputer. Sekarang mulai tekan tombol volume bawah dan sambil menekannya, colokkan kabel USB-C yang sudah terhubung ke komputermu. Dan sekarang, ketika di program muncul sesuatu yang menandakan port USB membaca ponsel, kita pada dasarnya hanya perlu menunggu. Ponsel akan reboot secara otomatis, jadi kamu hanya perlu menunggu sebentar. Seperti yang bisa kamu lihat, ponselnya sedang menyala. Kita perlu menunggu sebentar sampai ponselnya benar-benar menyala. Dan yang akan kita lakukan adalah mengaturnya, lalu reset ponsel lagi, dan setelah itu selesai. Anda bisa mengaturnya kembali. Secara teknis, Anda bisa menggunakannya tanpa perlu mengaturnya ulang, tetapi sebenarnya itu bukan sesuatu yang layak dilakukan. Menurut saya, karena mereset ponsel dan mengaturnya ulang hanya membutuhkan waktu sekitar 5 atau 10 menit lebih. Dan ini memastikan bahwa Anda tidak memiliki proses tambahan di latar belakang atau sesuatu yang tidak berfungsi. Karena program tersebut harus menonaktifkannya, sehingga bisa melewati itu. FRP. Jadi, ya ngomong-ngomong, kamu bisa mencabut kabelnya, kamu bisa mematikan programnya. Dan pada dasarnya kita akan langsung ke telepon sekarang. Oke, jadi saya pun tidak akan menyalin data apapun. Seperti yang sudah saya bilang, kita akan tetap mereset ponselnya. Itulah yang saya rekomendasikan untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Jadi kita bisa menyiapkannya secepat mungkin. Saya akan melewati akun Google sedikit seperti yang saya bilang. Kita akan meresetnya. Sekarang mari kita pilih mesin pencari ya. Dan saya lewati PIN-nya. Dan mari kita masuk ke pengaturan. Mari kita masuk ke buka menu pengaturan sistem. Pilih opsi untuk reset. Lalu hapus semua data yang ada. Dan sekarang tunggu sebentar. Ponsel akan di-reset dan setelah itu semuanya selesai, jadi saya harap video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya.